Bayangkan kamu terjebak di sebuah rumah tua yang sunyi, dikelilingi hutan gelap. Di tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Kamu mencoba keluar, tetapi rumah ini tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini? Tonton sampai habis untuk menemukan jawabannya. Malam itu, hujan mengguyur deras ketika Hana melangkahkan kaki ke stasiun Alam Lestari, desa terpencil tempat ia dibesarkan. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota, ia hampir lupa betapa sunyinya tempat ini. Di ujung jalan yang remang-remang, sebuah mobil tua menunggunya. Sopirnya, Pak Arman, adalah pria tua yang bekerja untuk keluarga Hana sejak ia masih kecil. "Selamat datang kembali, Hana," sapa Pak Arman dengan senyum kecil. "Tuan Bagas sudah menunggu di rumah." Ayah Hana, Bagas, telah lama sakit, dan inilah yang memaksa Hana kembali ke rumah keluarga mereka, sebuah rumah besar peninggalan nenek moyangnya. Perjalanan menuju rumah itu memakan waktu hampir 1 jam, melewati hutan-hutan gelap dan jalanan berlumpur. Sepanjang perjalanan, Hana merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam terasa lebih dingin, dan suara-suara hutan terdengar seperti bisikan samar. Ketika mereka sampai di rumah, suasana makin mencekam. Rumah itu berdiri megah, tapi terlihat tua dan suram. Cat di dindingnya mulai mengelupas, dan jendelanya tampak seperti mata-mata kosong yang mengawasi siapapun yang datang. "Saya akan menurunkan barang-barang Anda, Nona," kata Pak Arman sebelum menghilang ke dalam rumah. Di ruang tamu, Hana disambut oleh ayahnya yang terbaring lemah di atas kursi roda. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong, seperti menahan rasa sakit yang tak terkatakan. "Kau akhirnya pulang," ujar Bagas dengan suara serak. "Rumah ini sudah lama menunggumu." Kata-kata itu membuat Hana merinding. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan membantu ayahnya masuk ke kamar. Namun, sejak malam pertama, Hana mulai mendengar hal-hal aneh. Ketika ia sedang membereskan kamar lamanya, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Awalnya ia berpikir itu adalah Pak Arman, tapi ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Malam semakin larut, dan rasa kantuk mulai menyerang. Namun, baru saja Hana memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia terbangun dengan kaget dan menoleh ke arah jendela. Di luar, hanya ada kegelapan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir itu hanya angin atau ranting pohon. Tapi, ketika ia hendak tidur lagi, suara itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, Hana memberanikan diri membuka gorden jendela. Ia tidak melihat siapapun, tapi ada bekas tangan yang samar di kaca, seperti seseorang baru saja menyentuhnya dari luar. Hana langsung menutup gorden dengan cepat dan kembali ke tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Keesokan paginya, Hana bangun dengan perasaan gelisah. Saat ia turun ke dapur, ia menemukan Pak Arman sedang memasak. "Pak Arman, semalam, apakah ada yang mengetuk jendela kamar saya?" tanyanya ragu-ragu. Pak Arman berhenti sejenak, lalu menggeleng. "Tidak ada, Nona. Rumah ini cukup jauh dari tetangga. Mungkin angin malam?" jawabnya sambil tersenyum samar, tapi matanya menghindari tatapan Hana. Hana merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh dan mulai membersihkan rumah. Saat sedang membersihkan lorong lantai 2, ia menemukan jejak kaki berlumpur yang mengarah ke salah satu kamar yang sudah lama dikunci. Kamar itu adalah kamar milik almarhum kakeknya, Pak Rahmat. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke sana sejak kematian kakeknya beberapa tahun lalu. Rasa penasaran menguasai Hana, dan ia mencoba membuka pintunya, tapi terkunci. Ia mencari kunci di sekitar, tetapi tidak menemukannya. Ketika ia melanjutkan membersihkan rumah, suara langkah kaki kembali terdengar dari arah kamar kakek. Kali ini, suara itu sangat jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Hana mendekati pintu itu lagi dan menempelkan telinganya. Ia mendengar suara pelan seperti bisikan. "Pergi, jangan kembali." Hana terlonjak mundur, jantungnya berdebar kencang. Ia yakin ia tidak berhalusinasi. Dengan tergesa-gesa,
Ia turun ke lantai bawah untuk mencari Pak Arman. "Pak Arman, apa ada orang lain di rumah ini?" tanyanya dengan nada panik. Pak Arman terlihat bingung. "Tidak ada, Nona. Hanya kita bertiga di sini." Hana ingin memberitahunya tentang suara itu, tapi ia ragu. Apakah Pak Arman akan percaya? Akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan semuanya sendiri. Namun, malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja dekat jendela, ada secari kertas yang tidak ada sebelumnya. Tulisan di kertas itu berantakan, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Rahasia rumah ini harus tetap terkubur. Hana tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali memeriksa lorong lantai 2. Kali ini, pintu kamar kakeknya yang semalam terkunci tiba-tiba terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Hana berdiri di depan pintu itu dengan jantung berdebar kencang. Ia mendorong pintu perlahan, dan pemandangan di dalam kamar membuatnya terpaku. Kamar itu dipenuhi dengan barang-barang tua, termasuk kursi goyang yang berada di dekat jendela. Di atas meja kecil di sudut kamar, ada foto keluarga yang terlihat familiar, tapi salah satu wajah di foto itu dicoret dengan tinta hitam. Sebelum Hana sempat menyentuh apapun, suara langkah kaki terdengar lagi di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tapi lorong itu kosong. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayangan. Hana memutuskan untuk mengambil foto itu dan membawanya ke dapur. "Pak Arman, siapa ini?" tanyanya sambil menunjukkan foto tersebut. Pak Arman melihat foto itu dan wajahnya langsung berubah pucat. "Nona Hana, lebih baik Anda tidak memikirkan hal ini. Beberapa rahasia di rumah ini tidak seharusnya dibuka," ujarnya dengan nada serius. Hana merasa marah dan frustasi. Mengapa semua orang di rumah ini selalu menyembunyikan sesuatu? Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan tak menentu. Tapi, malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang pria tua dengan wajah penuh luka yang berdiri di lorong, menatapnya dengan mata kosong. Ketika Hana terbangun, ia menemukan foto yang ia ambil dari kamar kakek kini berada di meja di samping tempat tidurnya. Meskipun ia yakin sudah menyimpannya di dapur. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Gumam Hana, merasa ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Malam itu, Hana tidak lagi bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia merasa bahwa semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin banyak hal yang tidak masuk akal terjadi. Ia memutuskan untuk mencari jawaban, apapun risikonya. Dengan bantuan lampu senter, Hana menuju kamar kakeknya lagi. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana, sesuatu yang tidak boleh ia abaikan. Ketika ia membuka pintu, hawa dingin menyergapnya. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di dalam kamar itu, meskipun tidak ada siapapun. Hana mulai memeriksa setiap sudut kamar. Ia membuka laci-laci, lemari tua, hingga akhirnya menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci di bawah tempat tidur. Peti itu terlihat usang, dengan ukiran aneh yang tidak ia kenali. Di atasnya, ada secari kertas kecil yang bertuliskan, "Hanya yang siap menerima kebenaran yang boleh membukanya." Hana menggigil. Pesan itu seolah ditulis untuknya. Ia membawa peti itu ke kamarnya dan memutuskan untuk mencarinya kunci. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di lorong. Kali ini, langkah itu semakin mendekat ke kamarnya. Hana mematikan lampu dan bersembunyi di sudut kamar. Ia bisa mendengar suara langkah berhenti tepat di depan pintunya. Lalu, suara ketukan perlahan terdengar. "Hana!" Suara serak memanggil namanya. Hana hampir menahan napas. Ia tahu suara itu bukan suara Pak Arman atau ayahnya. Dengan gemetar, ia melangkah perlahan ke pintu, mencoba mengintip dari lubang kecil di pintu. Tapi, yang ia lihat hanyalah lorong gelap tanpa siapapun di sana. Ketika ia membuka pintu, secari kertas lain jatuh di kakinya. Di kertas itu tertulis, "Kunci ada di bawah papan lantai kamar ini." Hana merasa tubuhnya melemah, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan cepat, ia mencari papan lantai yang longgar di kamarnya. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan papan yang sedikit terangkat di sudut kamar. Di bawahnya,
ia menemukan kunci kecil berwarna perak. Hana membuka peti kayu itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda aneh. Sebuah foto lama keluarga mereka, lilin hitam yang sudah terbakar setengah, dan sebuah buku kecil dengan kulit berwarna merah darah. Ketika ia membuka buku itu, ia menemukan catatan-catatan yang mengungkap sesuatu yang mengerikan. Kakeknya ternyata terlibat dalam sebuah ritual gelap untuk melindungi keluarga mereka dari sesuatu yang disebut penjaga bayangan. Ritual itu melibatkan pengorbanan, dan setiap generasi harus melanjutkan tradisi itu agar penjaga tetap tertidur. Di salah satu halaman terakhir buku itu, Hana menemukan nama ayahnya, Bagas, tercantum sebagai korban berikutnya. Tubuh Hana membeku. Ia mulai menyadari bahwa penyakit ayahnya mungkin bukan murni karena faktor usia. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi. Setelah membaca buku merah itu, Hana merasa dunianya runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran mengerikan. Ayahnya, Bagas, adalah korban berikutnya dalam ritual gelap yang dilakukan keluarganya untuk menjaga penjaga bayangan tetap tertidur. Malam itu, Hana memutuskan untuk mencari jawaban langsung dari ayahnya. Ia menuju kamar Bagas, yang tampak lebih suram dari biasanya. Ayahnya terbaring lemah di atas tempat tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit. "Ayah, apa semua ini benar?" Hana bertanya dengan suara gemetar, sambil memperlihatkan buku merah itu. "Apa ayah tahu tentang ritual ini?" Bagas menoleh perlahan, air mata mengalir di pipinya. "Hana, aku mencoba melindungimu. Tapi rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Hana merasakan dadanya sesak. Ia memohon agar ayahnya menjelaskan lebih banyak. Tetapi Bagas hanya berkata, "Pergilah, Hana, sebelum mereka datang untukmu juga." Kata-kata itu menggema di benak Hana. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus segera meninggalkan rumah ini bersama ayahnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, saat ia mencoba mengajak Pak Arman untuk membantu mereka pergi, ia menemukan Pak Arman sedang berdiri di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. "Pak Arman, kita harus pergi dari sini sekarang juga," seru Hana dengan panik. Pak Arman hanya menoleh dengan tatapan kosong. "Nona Hana, saya sudah mengabdi pada keluarga ini terlalu lama. Saya tahu apa yang terjadi, dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak bisa melawan kehendak rumah ini." Hana terkejut mendengar pernyataan itu. "Pak Arman, maksud Anda apa? Apa Anda tahu tentang ritual ini? Apa Anda bagian darinya?" Pak Arman mengangguk pelan. "Saya tidak punya pilihan, Nona. Rumah ini punya aturan sendiri, dan saya hanya menjalankan perintah. Tapi kali ini berbeda. Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda, ada satu cara tapi itu akan menuntut pengorbanan besar." Hana tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. "Apa maksud Anda? Pengorbanan apa?" Pak Arman menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ritual adalah dengan membakar simbol utama dari kekuatan gelap yang mengikat rumah ini. Simbol itu tersembunyi di ruang bawah tanah yang telah disegel selama puluhan tahun. Namun, membuka segel itu berarti membangunkan penjaga bayangan. Hana dihadapkan pada dilema yang mustahil. Jika ia mencoba menghancurkan simbol itu, ia berisiko kehilangan nyawanya. Tapi jika ia tidak melakukannya, ayahnya akan menjadi korban berikutnya, dan siklus ini akan terus berlanjut. Dengan keberanian yang tersisa, Hana memutuskan untuk mengambil risiko. Ia memaksa Pak Arman menunjukkan jalan menuju ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan pintu besar berukir simbol-simbol aneh. Pak Arman membuka pintu itu dengan kunci yang ia sembunyikan selama ini. Di dalamnya, Hana melihat altar gelap dengan lilin-lilin hitam yang sudah meleleh dan sebuah patung menyeramkan yang memancarkan aura jahat. Udara di ruangan itu terasa berat, dan bayangan di dinding bergerak seperti hidup. Ketika Hana mendekati altar, suara-suara mulai bergema di ruangan itu. Suara yang sama seperti yang ia dengar di lorong, kini berbicara lebih jelas. "Hentikan, atau kau akan menyesal." Dengan tangan gemetar, Hana mengambil lilin dari altar dan menyalakannya, membakar kain tua yang menutupi patung. Api mulai menjalar, dan ruangan itu segera dipenuhi oleh asap hitam dan jeritan mengerikan. Bayangan-bayangan dari dinding mulai melompat ke arah Hana, mencoba menghentikannya. Pak Arman berteriak,
Hana, cepat, hancurkan patung itu sebelum terlambat. Hana mengangkat sebuah batu besar yang ia temukan di lantai dan memukulkannya ke patung itu. Suara retakan terdengar, diikuti oleh jeritan panjang yang membuat telinganya hampir pecah. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan Hana merasa tubuhnya terseret oleh kekuatan tak terlihat. Ia melihat sosok besar dan gelap muncul dari bayangan di sudut ruangan, dengan mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dengan sisa tenaga, Hana memukulkan batu itu sekali lagi, menghancurkan patung sepenuhnya. Suara jeritan itu berhenti, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika Hana membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di luar rumah, dengan Pak Arman dan ayahnya di sampingnya. Rumah besar itu kini terbakar hebat. Api melahap setiap sudutnya. Pak Arman memandang Hana dengan wajah penuh kelelahan. "Kau berhasil, Nona. Rumah ini dan semua kegelapannya sudah lenyap." Hana menatap api yang berkobar, merasakan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Ia kehilangan rumah tempat ia dibesarkan, tetapi ia berhasil menyelamatkan ayahnya dan mengakhiri kutukan yang menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, di sudut pikirannya, Hana tahu bahwa malam itu akan terus menghantuinya selamanya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita sampai selesai. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk cerita horor lainnya.